Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah, Prodi Ahwal Asasiyah dengan nomor NPM 1811100025 dengan makalah yang berjudul Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Analisis negara berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tidak seperti negara federasi, daerah-daerah di Indonesia sendiri tidak bersifat negara bagian, tetapi daerah tersebut diberi hak otonomi, yaitu kewenangan untuk mengurus urusannya di daerahnya masing-masing. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa negara Indonesia melaksanakan konsep pemerintahan desentralisasi. Secara umum, bentuk negara kesatuan yang hendak dibangun berorientasi pada perwujudan ideologi kebangsaan, di mana seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara dilebur menjadi satu sehingga semuanya dapat bersatu, serta membentuk suatu kesatuan dan menjunjung tinggi kebangsaannya menjadi bangsa yang paling unggul dari bangsa lainnya, yang artinya bisa jadi bentuk negara kesatuan tersebut berpotensi tetap menegakkan demokrasi, namun bisa juga tidak demokrasi. Dengan hal ini, negara kesatuan akan memberikan potensi pengekangan terhadap kebebasan memilih serta persamaan hak. Sebab dengan negara kesatuan itu berarti pemerintah daerah secara terpusat harus mengikuti kemauan dan kebijakan pemerintah pusat. Padahal tiap-tiap daerah tentu akan berbeda secara kondisinya, sehingga jika mereka harus dipaksa disamakan semua secara pengelolaannya oleh pemerintah pusat, maka hal ini justru tidak akan adil. Dampaknya nilai-nilai demokrasi akan hilang apabila negara tersebut terdiri atas berbagai macam agama, ras, dan suku bangsa dipaksa untuk bersatu menjadi identitas bangsa. Namun tidak akan menjadi masalah apabila negara tersebut hanya terdiri atas satu bangsa dan secara kedaerahan kecenderungan tidak ada perbedaan yang mencolok, sehingga semua aspirasi rakyat tidak akan mengalami perbedaan karena dari segi karakteristik kebangsaan dan kedaerahannya memiliki persamaan. Latar belakang terbentuknya negara. Berdirinya suatu negara tentulah didukung oleh faktor yang saling terkait dan menguatkan satu sama lain. Faktor tersebut dan menjadi asas kuat akan adanya komunitas yang hendak mencapai tujuan, membawa nilai dan norma yang sudah melekat erat pada diri setiap manusia yang menempati wilayah tertentu. Negara Republik Indonesia berdiri bukan hanya ingin menunjukkan eksistensinya di mata dunia internasional. Lebih dari itu, negara ini hadir dengan mengacu pada beberapa hal, sebagaimana halnya bangsa ini memiliki tujuan atau cita-cita yang sama untuk membentuk suatu negara yang berdaulat dan mampu berdiri dengan kakinya sendiri. Kemudian negeri ini hadir berkat bangsa memiliki kesamaan ideologi atau pandangan hidup suatu bangsa sehingga dapat menatap jauh hingga ke masa yang akan datang guna mencapai tujuan hidup sebagai manusia di bumi. Selain itu, negeri ini sudah memenuhi persyaratan untuk merdeka dan membentuk suatu wilayah yang diakui sebagai kedaulatan yang utuh dan tidak dijadikan wayang oleh bangsa lain. Pemuda di zaman ini perlu untuk melakukan revitalisasi makna NKRI harga mati sebagai simbol bahwa negeri ini dibangun oleh mereka yang menyandang gelar pahlawan, bukan untuk dipecah belah dengan mengatasnamakan perbedaan.
Sejatinya persatuan dalam NKRI yang harus dipertahankan dan senantiasa diprioritaskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teori terbentuknya negara. Teori ini menganggap bahwa terjadinya negara memang sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Anggapan ini berawal dari determinisme religius, yaitu segala sesuatu yang terjadi sudah takdir Allah. Teori kenyataan. Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena kenyataan, artinya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang sudah dipenuhi. Teori kontrak sosial. Teori ini menganggap bahwa negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian bersama. Perjanjian ini dapat antara individu yang bersepakat mendirikan negara ataupun perjanjian antar individu yang menjelajah dengan yang dijajah. Teori penaklukan. Teori ini menganggap bahwa negara ini timbul karena adanya kelompok manusia yang lain. Dengan demikian pembentukan negara dapat terjadi karena proklamasi, peleburan dan penguasaan atau pemberontakan. Teori ini juga disebut teori kekuatan karena dalam teori ini kekuatan membuat hukum dan kekuatan itu sendiri adalah pembenaran negara. Teori alamiah. Teori ini menganggap bahwa negara adalah ciptaan alam karena manusia dianggap sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk politik. Oleh karena itu, manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Teori filosofis. Teori filosofis juga dikenal dengan teori idealis, teori mutlak, teori metafisis. Teori ini bersifat filosofis karena merupakan renungan-renungan tentang negara dan bagaimana seharusnya negara itu ada. Negara sebagai ide bersifat mutlak karena melihat negara sebagai suatu kesatuan yang omnipoten dan omnikompeten. Bersifat metafisis karena adanya negara terlepas dari individu yang menjadi bagian dari bangsa, negara, atau memiliki kemampuan sendiri, kepentingan sendiri, dan nilai norma sendiri. Teori historis. Teori ini menganggap bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi timbul secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karenanya, lembaga-lembaga sosial kenegaraan itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari lingkungan setempat, waktu, dan tujuan, sehingga secara historis berkembang menjadi negara-negara seperti yang kita lihat sekarang ini. Teori organis. Teori ini menganggap bahwa negara sebagai manusia. Pemerintah dianggap tulang, undang-undang dianggap sebagai saraf, kepala negara dianggap sebagai kepala, masyarakat dianggap sebagai daging. Dengan demikian negara itu dapat lahir, tumbuh, berkembang, lalu mati. Teori patrilineal dan matrilineal. Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul dari perkembangan kelompok keluarga yang dikuasai oleh garis keturunan. Keluarga tersebut terus berkembang menurut garis keturunan yang ada dan menjadi benih-benih negara sampai terbentuk pemerintahan yang terdesentralisasi. Teori kedaluarsa. Teori ini menganggap bahwa negara terbentuk karena memang kekuasaan raja diterima atau ditolak oleh rakyat. Sudah kedaluarsa memiliki kerajaan, sudah lama memiliki kerajaan, dan pada akhirnya menjadi hak milik oleh kebiasaan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan melaksanakan konsep pemerintahan
desentralisasi yang dibangun berorientasi pada perwujudan ideologi kebangsaan. Berdirinya negara Indonesia didukung oleh faktor yang adanya komunitas yang hendak mencapai tujuan bersama dengan membawa nilai dan norma yang sudah melekat erat pada diri dari setiap manusia yang menempati wilayah tertentu. Negeri ini hadir untuk membentuk suatu negara yang berdaulat dan mampu berdiri dengan kakinya. Kemudian negara ini hadir berkat bangsa ini memiliki kesamaan ideologi atau pandangan hidup suatu bangsa sehingga dapat menatap jauh hingga ke masa yang akan datang guna mencapai tujuan hidup sebagai manusia di bumi ini. Bentuk negara merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Dalam kehidupan ketatanegaraan di dunia dikenal dua bentuk negara yang sangat dominan dipakai oleh sebuah negara, yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk negara federal. Terbentuknya suatu negara ini dilatar belakangi oleh beberapa teori, diantaranya teori ketuhanan, teori kenyataan, teori kontrak sosial, teori penaklukan, teori alamiah, teori filosofis, teori historis, teori organis, teori patrimonial dan material, teori kedaluarsa. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah.